Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Dianasari, SPSI MBA, dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dan video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Saat ini saya merupakan pengampu mata kuliah perilaku konsumen pasar digital, yang mana merupakan mata kuliah pilihan pada semester 7 dengan bobot 2 SKS di program studi psikologi. Dan mata kuliah ini membahas teori, konsep, dan praktik perilaku konsumen dari sudut pandang psikologi, khususnya dalam konteks pasar digital yang sangat berkembang pesat saat ini. Mahasiswa akan mempelajari faktor psikologis, faktor sosial, budaya, dan juga faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian dan konsumsi. Nah, pemahaman ini sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai konteks seperti strategi pemasaran, pengembangan produk, kemudian di layanan publik, dan kampanye sosial yang berbasis digital. Pengajaran dilakukan secara tatap muka dan menggunakan platform e-learning resmi Fakultas Psikologi UIR, yaitu https://e-learningpsyuir.com. Mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh RPS, kontrak belajar, materi perkuliahan, serta mengumpulkan tugas secara online. Pada sesi tatap muka di kelas, dilakukan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi. Pembelajaran yang saya lakukan ini menggunakan metode ceramah, menggunakan metode diskusi, ada studi kasus, kemudian simulasi atau role play, dan literatur artikel terkait bidang pembelajaran perilaku konsumen pasar digital. Mata kuliah perilaku konsumen pasar digital ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 1 UTS, dan 1 UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah CPL 1, yaitu mengupayakan kualitas kerja terbaik dengan mengintegrasikan Islamic worldview dalam setiap tindakan profesional, sehingga dapat menjadi teladan bermanfaat bagi lingkungan sosial dengan semangat belas kasih dan keadilan. Kemudian CPL 2 memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat, menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan yang inovatif, serta menjunjung tinggi norma nilai dan etika akademik. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam praktik psikologi. Kemudian CPL 4 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan analisis informasi dan data, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang berkepentingan. CPL 5 yaitu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk memahami berbagai gejala psikologis. CPL 8 yaitu mampu merancang melaksanakan intervensi psikologi baik klinis maupun non-klinis. Dan yang terakhir adalah CPL 14 yaitu menganalisis keunikan individu dalam proses adaptasi dengan lingkungan berdasarkan teori kepribadian dan sosial. Kemudian untuk CPMK pada mata kuliah ini mencakup kemampuan untuk yang pertama, CPMK 1 menjelaskan konsep-konsep dasar dan teori perilaku konsumen. Kemudian CPMK 2 yaitu menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. CPMK 3 yaitu menginterpretasikan proses pengambilan keputusan konsumen berdasarkan dengan teori-teori psikologi. Dan yang terakhir adalah CPMK 4 yaitu menerapkan pemahaman perilaku konsumen dalam konteks pemasaran dan pengembangan layanan. Materi yang dipelajari adalah pengantar psikologi konsumen dan pasar digital, kemudian pendekatan psikologi konsumen terhadap perilaku, proses pengambilan keputusan dan motivasi, persepsi, pembelajaran dan ingatan konsumen, sikap dan pengaruh sosial,
segmentasi pasar digital, pengalaman konsumen, branding, loyalitas, dan kepuasan konsumen, dan juga psikologi harga, promosi, dan digital perilaku, serta etika privasi konsumen, dan tren masa depan pasar digital. Baik, kriteria penilaian dalam mata kuliah ini adalah presensi sebanyak 10%, tugas mandiri terstruktur dan tidak terstruktur sebanyak 30%, partisipasi dan kuis 15%, UTS 20%, UAS 25%, dan penilaian yang dilakukan ini berdasarkan rubrik yang jelas dan objektif. Feedback juga akan diberikan secara berkala untuk membantu mahasiswa dalam memahami pencapaian belajarnya. Nah, baik, tahap berikutnya adalah video pembelajaran perilaku konsumen pasar digital yang merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah perilaku konsumen pasar digital dengan materi pemahaman konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana seminggu pertama masuk kuliah? Menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk kelancaran dan keberkahan pembelajaran kita di kelas hari ini. Silahkan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, kita berada di kelas perilaku konsumen pasar digital. Nah, saya Wina Diana Sari. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang minggu lalu tidak hadir ya. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita di kelas perilaku konsumen pasar digital. Sebelum kita masuk lebih lanjut nih terkait apa aja sih yang akan kita pelajari pada hari ini, agendanya apa saja, saya ingin bertanya kepada teman-teman ya. Kita review sedikit boleh ya? Boleh dong ya. Nah, minggu lalu apa aja sih yang telah kita pelajari atau apa saja yang kalian dapatkan minggu lalu kira-kira? Oke, silahkan. Minggu lalu kita bahas RPS sih Bu. RPS-nya itu tentang tata tertib perkuliahan. Terus kita juga membahas pembelajaran kita sama perkuliahan. Itu salah satunya seingat saya ada tentang konsep dasar konsumen, terus faktor-faktor perilaku pembeli konsumen, atau pengambilan keputusan membeli gitu-gitu sih Bu. Dan itu tuh kita ambil dari perspektif psikologi, intinya gitu sih. Oke, berarti udah paham ya? Paham ya semuanya? Oke, alhamdulillah. Jadi minggu lalu kita telah membahas rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Kemudian ada borang terkait dengan penilaian ya, bagaimana kelas ini nantinya teman-teman dinilai. Ada kuis ya, kemudian ada presentasi, ada diskusi ya, dan kita ada sedikit pemahaman sedikit terkait dengan apa itu konsumen dan konteksnya tadi dari psikologi konsumen ya. Nah, pada hari ini kita masuk dulu ke agendanya apa saja. Oke, nah ini agenda pertama adalah pengertian perilaku konsumen ya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan perilaku psikologi konsumen ya, psikologi. Jadi ada psikologinya nih. Kemudian ada pengertian dasar pasar dan tujuan. Pasar ini adalah ini ya, apa namanya? Pasar digital ya di sini ya maksudnya nanti. Terus kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup psikologi konsumen dan model perilaku konsumen. Ya, ini yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya ini kita telah membahas juga terkait dengan bahwa psikologi konsumen ini merupakan terusan ya dari psikologi kepribadian, psikologi apa aja, kognitif, ya, psikologi kepribadian, psikologi kognitif. Nah, itu dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke real life-nya, yaitu psikologi konsumennya. Oke? Baik. Nah, ini adalah pemahaman terkait dengan psikologi konsumen. Oke, sekarang apa sih yang di benak teman-teman sekalian ketika terdengar nih kata-kata konsumen? Konsumen menurut ini itu adalah orang yang membeli atau yang menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Seperti misalnya seseorang membeli air mineral karena dia haus gitu. Oke, yang konsumen itu siapa? Kita. Kita ya, bener nggak?
Ya, semuanya pasti menjadi seorang konsumen. Ya, suka beli-beli nggak? Suka belanja kan? Suka pasti, ya kan. Nah, jadi perilaku konsumen ini merupakan suatu proses. Ya, ada yang namanya proses, itu yang paling penting. Ya, yang terjadi pada individu atau kelompok dalam bentuk kegiatan nih. Yang pertama ada penyeleksian. Ya, ada penyeleksian, ada pembelian, ada penggunaan, ya, atau pembuangan barang jasa, ya, atau pemikiran atau pengalaman yang memenuhi kebutuhan dalam melakukan konsumsi itu sendiri. Nah, ini menurut Solomon. Nah, tadi mungkin teman-teman ada yang sudah punya buku dari Solomon ya, yang kita bahas minggu lalu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum punya bukunya, silahkan segera di purchase ya. Nah, pengertian pasar dan tujuan marketplace. Oke, ada yang tahu nggak marketplace itu apa? Marketplace itu adalah sistem ekonomi yang berbasis platform yang memungkinkan siapapun menjadi penjual maupun pembeli. Contohnya itu di marketplace online itu ada mahasiswa pun bisa menjadi seller produk maupun juga berbelanja gitu. Oke, bisa. Silakan, ada lagi? Marketplace itu platform yang mempertemukan sebagai penjual dan konsumennya itu dalam satu sistem yang terintegrasi gitu Bu. Misalnya kayak di Tokopedia kan Bu. Itu produk bisa dijual dari toko yang berbeda-beda dan pembeli juga bisa memilih dari kayak harga, rating atau lokasi yang mau dibeli. Oke, terima kasih. Nah, ini bagus sekali nih ya jawabannya teman-teman. Jadi marketplace itu adalah sebuah tempat, wadah ya. Kita mau beli cilok tentu ada wadahnya. Ya, di mana? Oh, di pasar, di pasar malam mungkin. Sering ke pasar malam? Jarang. Oh, nggak pernah. Berarti zaman saya doang yang sering ya. Oke, jadi itu ya. Jadi ada wadahnya. Atau tadi bilang Tokopedia, berarti wadahnya apa? Online ya. Nah, di sini ada dua, offline purchase dan online purchase. Oke, boleh ada yang kasih contoh nggak online purchase? Oke, silahkan. Offline marketplace itu seperti pasar fisik seperti mall dan toko, sedangkan online marketplace itu yang berbasis internet seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Oke, berarti kalau offline ada barangnya nih, ada tempatnya. Kalau online itu digital. Oke, ada lagi? Kalau yang di Pekanbaru nih? Kalau di Pekanbaru ada contohnya itu Matahari sih Bu. Oh, Matahari. Oh, sering ke Matahari kayaknya ya. Oke, Kan kalau mantap. ke sana harus belanja secara langsung. Sedangkan kalau misalnya kita belanja di Zalora ya. Bu, ya. Nah, di situ kan kita bisa sambil rebahan juga, sambil kapanpun tengah malam pun juga bisa kita akses. Oke, berarti bisa diakses secara online. Tadi mau sambil rebahan, mau sambil makan bakso gitu ya, bisa ya di Shopee gitu ya. Nah, itu dia online purchase dan offline purchase ya. Oke, jadi tujuan pembelian ini ada dua ya. Ada yang satu kita pemenuhan kebutuhan. Laper nih, pengen makan nasi goreng, ya nggak? Jadi kebutuhannya adalah makan. Kedua adalah gaya hidup. Kalau gaya hidup ini mungkin kurang lebih kita perlu ini alat komunikasi misalnya gitu ya, handphone kita perlu ya, zaman sekarang pastinya perlu, tapi kan mungkin nggak bisa sembarang handphone yang kita beli gitu. Nah, gaya hidup kita yang seperti apa? Ada tim Android, ada tim iPhone ya kan. Nah, itu adalah bentuk dari salah satu dari contoh bentuk dari gaya hidup gitu ya. Atau misalnya pakaian kan masing-masing semua punya seleranya ya, bener nggak? Ada yang yang penting murah nggak apa-apa gitu ya, yang penting cocok di aku. Tapi yang satu lagi mikir nggak, aku harus barang yang branded ya kan. Nah, itu dia pemenuhan gaya hidup ya. Oke, next one. Nah, peran konsumen, kita masuk ke peran konsumen nih teman-teman. Ada peran individu, ada peran kelompok. Kalau individu, diri sendiri, kita. Kalau kelompok, ada yang tahu nggak? Nah, kalau konsumen sebagai kelompok itu adalah ketika keputusan pembelian itu melibatkan diskusi atau kesepakatan bersama. Jadi misalnya itu saat di rumah tangga ingin membeli kulkas, itu ada pasti diskusi antara ayah dan ibu. Oke, benar, bisa ya. Berarti ini sering diskusi kalau di rumah ya. Bagus. Ada lagi? Konsumen itu dia nggak selalu individu. Jadi terkadang konsumen itu dia ada kepentingan organisasi di situ. Misalnya kayak kepanitiaan
membutuhkan misalnya beli minuman itu berdasarkan keputusan bersama dari suatu kelompok atau juga berdasarkan suatu instansi atau perusahaan. Nah, misalnya kayak perusahaan itu membutuhkan alat elektronik, misalnya komputer. Jadi mereka akan melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan komputer mana yang paling efektif dan efisien terhadap anggaran yang mereka punya. Gitu. Oke, bener ya. Jadi bisa jadi tadi kalau di rumah tangga diskusinya ya dalam internal rumah tangga. Ini kita perlu kulkas nih, ya kan? Gimana nih budget kita? Gimana nih, ya kan? Apakah bisa nih kita beli kulkas yang 2 pintu, 1 pintu gitu ya? Nah, kemudian ada yang di organisasi. Kepanitiaan, mungkin teman-teman di sini pasti udah pernah ikut organisasi ya, kebanyakan pasti udah pernah ikut organisasi. Kalau misalnya kita perlu tadi air mineral kalau lagi ini ya, nah itu untuk keperluan bersama gitu. Kira-kira organisasi perlu nggak? Perlu TV nggak? Perlu ini nggak gitu? Oh geleng-geleng nggak perlu ya. Nah jadi itu keperluan untuk kepentingan bersama, kepentingan kelompok. Ya, tapi yang purchase mungkin 1 orang, 2 orang. Nah, kita next lagi nih, kita belajar siapa aja sih yang kategori konsumen, siapa aja yang bisa purchase barang tersebut. Oke, di sini ada 3 nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada shopper, buyer, customer, benefit. Shopper, pasti sering mengenal terkait dengan window shopping, sering. Saya Bu, window shopping terus ya kan. Nah, ada kalau window shopping ini ya kita sebagai seorang konsumen yang melihat-lihat gitu ya. Yang misalnya kalau online apa? Malam-malam lagi rebahan, scrolling terus lihat Shopee baju yang bagus gitu ya. Nah, itu terus tapi nggak beli-beli. Ya kan? Pernah nggak? Sering ya kan. Nah, atau misalnya lapar Bu, Gojek tapi lihat terus gitu kan, wah ini mahal, atau ini wah ini enak gitu ya. Wah itu dia. Tapi kalau buyer adalah orang yang beli, orang yang bayar, the payer ya, yang bayar, yang beli gitu. Tadi misalnya kalau Gojek yang beli siapa? Ya misalnya kita nih gitu ya, yang transfer, yang masukin GoPay-nya dan lain sebagainya. Kemudian customer benefit adalah si user. User itu adalah customer yang mendapatkan benefitnya. Kita tadi pesan Gojek, ya, pesan Gojek, pesan makanan melalui pesan antar. Terus kemudian kita yang scrolling, kita yang kita yang bayar, yang menikmati makanannya adalah kita. Nah, kita adalah sebagai si customer benefit atau as a user. Oke, ada nggak contoh-contoh lain yang kira-kira sama nih dengan ini nih? Oke, silahkan. Kalau situasi misalnya di shopper itu dia misalnya ada seorang ibu nih, dia yang membeli ke toko untuk mencari suatu cemilan untuk anaknya. Terus kalau keadaan misalnya buyer itu ketika sang ibu itu membayar makanan yang dibelinya gitu. Terus consumer benefitnya itu bagian yang si anak yang menikmati makanan yang sudah dibelikan oleh ibunya. Oke, berarti ada ibu yang lagi mencari kayak makanan yang sehat nih, apa nih yang bisa buat jajan untuk anaknya, apa nih, terus kemudian dia yang bayar, kemudian anaknya yang menikmati. Oke, anaknya as a user ya. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Oke, jadi itu bisa. Atau misalnya kalian membeli hadiah ya, hadiah untuk seseorang. Pernah beli hadiah? Pernah dong ya, untuk misalnya untuk mama tercinta kita. Terus kemudian kita udah ngeliat nih gitu, tapi yang bayar mungkin abang kita ya. Abang kita, beliin lah itu hadiah ulang tahun untuk mama gitu kan. Aku udah lihat nih baju yang bagus gitu. Ya kan, oke, udah lihat, terus kemudian ya oke, abang transfer ya sekarang gitu ya. Oke, dibelilah di misalnya di mana, Tokopedia atau Shopee atau manapun ya, di marketplace online. Terus kemudian yang menikmati si ibunya ya, as a user tadi. Nah, ini adalah dinamika. Jadi the shopper is often the buyer but not always as a user ya. Jadi ini. Dan people don't buy product but they buy benefit. Sering ya dengar ini? Ya kan, jadi kita itu kadang-kadang nggak beli produknya ya, as a user kita nggak beli produknya, tapi kita beli benefit dari si produk itu ya. Di sini ada 2 benefit. Yang pertama practical benefit and unusual benefit. Practical benefit adalah core benefit of the product. Tadi handphone core benefitnya apa? Alat
komunikasi. Unusual benefit, the feeling of pleasure and pride. Kalau kita ngomongin handphone lagi, tadi ada yang tim Android and tim iPhone, Apple ya. Nah, jadi otomatis itu adalah benefit pride-nya. Oh, aku kalau misalnya pakai iPhone pride-ku begini, tapi kalau aku pakai Android itu aku pride juga, gitu kan? Ada tim-timnya nih, gitu ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan practical benefit, unusual benefit. Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak, unusual? Kalau untuk yang unusual benefitnya mungkin bisa dilihat dari status sosial. Nah itu contohnya situasinya kayak misalnya seorang mahasiswa dia itu lagi membeli sesuatu yang merek terkenal yang punya nama besar. Nah itu tuh bukan karena hanya kualitas tapi juga karena dia pengen ngerasa terlihat trendy di sosial media gitu. Oke, bisa ya. Jadi itu biar kelihatan nih, biar teman-temannya tahu nih bahwa oh ini aku kalau pakai sepatu ini jadi oke nih gitu. Itu ya. Jadi itu bagian dari benefit yang diterima. Nah, kemudian ada keunggulan dan konsep produk dan jasa. Jadi ada 4 macam keuntungan produk yang didapatkan oleh konsumen. Yang pertama adalah basic core. Tadi quality, design, ya. Tadi sepatunya bagus nih, kualitasnya bagus. Terus kemudian yang kedua adalah accessory ring atau added value. Ya, di sini dicontohkan showroom, service, payment method. Misalnya sepatu tadi, kita contohkan satu sepatu. Ya, sepatu tadi kalau kita ke gerainya, misalnya saya sebut satu nama brand, misalnya Nike, itu kayaknya mewah banget nggak? Ya kan, masuk nih, terus kayaknya kok ada lampu-lampu, ada ini gitu ya, terus sepatunya dipajang, kelihatannya bagus banget gitu. Nah itu adalah showroomnya, jadi added value-nya dari suatu produk tersebut. Kemudian ada servisnya, orang dateng, kan kita nggak dicuekin dong. Ya, ada orang datang. Terus payment method, bisa payment method pakai apa aja. Mau pakai sekarang apa? Kris, paylater, Shopee paylater, apalagi semuanya bisa. Ya, mau pakai nggak, kalau zaman dulu mungkin kredit card aja ya, kredit card sama debit card atau cash. Ya kan? Itu pilihannya, tapi sekarang banyak gitu. Bahkan di toko-toko menyediakan kayak OVO, Dana. Ya, itu banyak sekali. Nah, kemudian ada psychological ring di sini. Ya, pride or pleasure to have the product. Aku beli Nike, wah jadinya mulai PD-nya atau confidence-nya meningkat, ya kan? Kemudian ada yang berikutnya, last one is time dimension. Itu misalnya fast food atau drive-thru ya, di sini contohnya. Maksudnya adalah waktu yang diperlukan untuk purchase itu. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin masih sepatu ya, itu bisa diakses di mana aja kan Nike ya. Kita mau lihat di Shopee ada, di Tokopedia ada, di mana lagi? Di mall ada ya, di mana-mana ada gitu di store-nya ini. Jadi no worries dan kita cepat purchase-nya. Nah, di sini kalau di sini contohkan fast food restoran. Ada yang drive-thru ya, misalnya kayak McDonald's, KFC, semuanya udah mulai drive-thru gitu ya. Jadi ini adalah time dimension yang dimaksud. Oke, berikutnya. Nah, ini ada variabel perilaku konsumen, ada stimulus, variabel respon, intervening. Ini pasti teman-teman sudah belajar terkait dengan variabel-variabel ini di mata kuliah yang lain. Ada yang tahu nggak? Ini maksudnya apa sih variabel stimulus, respon, intervening? Ayo, contohnya, boleh silahkan. Itu Bu, waktu kita ngeliat konten review makanan gitu di platform media sosial, terus ternyata responnya itu, variabel responnya itu kita itu jadi penasaran karena ada tagline baru kayak ada rasa baru atau ada menu-menu yang lain yang variasi baru. Jadi interveningnya itu jadi tertarik nih, oke deh ajak temen deh buat misalnya pergi ke sana. Oke, benar. Ya, ada lagi? Oke, jadi ini ya saya jelaskan sedikit tadi, benar ya. Jadi variabel stimulus ini hal-hal yang di luar kita, eksternal. Ya, di luar si individu yang mempengaruhi proses pembelian. Tadi misalnya merek, jenis barang, terus iklan, disampaikan tadi ada iklan kan. Nah, kemudian variabel responnya itu merupakan aktivitas hasil seleksi dari variabel stimulus. Di mana tadi keputusan pembelian, pemberian penilaian terhadap suatu barang tadi, oh ternyata bagus ya ini produk ini gitu ya. Terus kemudian ada variabel intervening, di mana ini merupakan variabel antara
ya yang menjadi motif dari pembelian. Mengapa sih dia beli ini? Tuh. Nah, ini 3 variabel yang paling penting dalam perilaku konsumen ya. Nah, kita masuk ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tadi udah kita cerita sedikit tentang Kotler kan? Nah, model perilaku Kotler tadi, perilaku konsumen by Kotler, ada kebudayaan, ya, ada pengaruh agama tadi, referensi kelompok ya tadi disebutkan, terus kemudian ada keluarga, iklan, teknologi ya, ada karakteristik demografi, sosial, ekonomi, konsumen dan lingkungan. Nah, ini adalah eksternal. Yang atas ini adalah eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal. Sedangkan yang ini adalah internal, psikologis. Ya, ada motivasi. Kita belajar dong teori-teori motivasi, ya kan? Nah, terus kemudian ada teori persepsi di sini. Masuk persepsi. Ada pembelajaran, ada sikap, ada kepribadian. Ini semuanya nih udah teman-teman mahasiswa semuanya pelajari di semester 2, ya kan? Di semester 3, di semester 4, ya, semester 5 ini udah ada. Nah, ini adalah internal psikologis. Jadi kita akan fokus kepada ini di dalam tadi modelnya si perilaku konsumen by Kotler. Oke? Baik. Nah, ini adalah sama ini eksternal plus internal sama dengan perilaku membeli. Oke, baik. Baik, teman-teman, ya, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Oke, boleh silahkan. Berdasarkan materi tadi, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa membedakan apakah keputusan pembelian seseorang itu lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor sosial? Nah, ada nggak indikator atau contoh nyatanya? Oke, memang ada ya peran tadi psikologis ya. Oke, mana yang lebih mempengaruhi begitu ya? Nah, mana yang lebih mempengaruhi faktor psikologis atau tadi faktor sosial? Nah, sebenarnya faktor sosial itu merupakan tadi seperti kayak teman, ya kan? Nah, secara psikologis itu tentunya akan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, tadi misalnya kayak motivasinya membeli itu apa sih? Gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi satu sama lainnya tentunya. Oke? Baik, mungkin itu saja pada hari ini. Sepertinya kita sudah habis ya waktu kelas kita. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Nah, untuk minggu depan mungkin teman-teman alangkah lebih baiknya membaca lagi ya. Kita minggu depan akan membahas terkait dengan motivasi. Ya, motivasi tadi merupakan pengaruh internal ya, faktor yang mempengaruhi secara internal. Nah, kita akan bahas sedikit terkait dengan motivasi konsumen itu apa saja sih di minggu depan. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dalam mata kuliah perilaku konsumen pasar digital ini pada Prodi Psikologi Universitas Islam Riau. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya Winadia Nasari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.